Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita dipertemukan kembali dalam Ulama Bicara. Kali ini saya bersama Ustadz Muhammad Satiri LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktu yang diberikan di tengah kesibukan Ustadz, karena kita membutuhkan ilmu tentu saja. Amin. Untuk para pemirsa Ulama Bicara tentang kematian Ustadz. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti mati. Amin. Bahkan Rasulullah menegaskan orang yang paling cerdas adalah orang yang mengingat tentang kematian. Nah, mohon dijelaskan sebagai mukadimah dari dialog kita, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang mati Allah, kematian itu pasti datang. Jadi siapapun yang hidup pasti mati. Allah berfirman di surat Al-Mulk ayat 2 ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan al-maut. Jadi orang mati dulu. Sebelum hidup dia mati dulu. Al-maut wal hayat baru hidup. Untuk apa kedua ini? Liyabluwakum, untuk menguji kamu. Liyabluwakum dari kata bala. Menjadi arti diuji kamu. Ahsanu amalah, siapa di antaramu yang paling bagus amalnya. Makanya ketika hidup berbuatlah sebaik mungkin sebelum mati. Siapapun orang pasti mati. Nah inilah bedanya kita dengan mereka ya. Ada yang beranggapan orang mati itu mati, tidak ternyata. Dalam Islam itu orang mati hidup lagi. Surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu makaddamu wa asarhum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sungguhnya kami Allah akan menghidupkan lagi orang sudah mati. Masya Allah. Ini bukti ya. Makanya kenapa orang masuk kubur suruh ngucap salam? Itu maknanya hidup dia. Dia nggak mati. Apa ucapannya? Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera untukmu hai penghuni kubur. Dinyaut dia. Cuma masalahnya nggak kedengeran. Kita nih disuruh oleh Rasul, bahkan sopan santunnya harus lepas sendal. Kenapa? Karena penghuni kubur sedang tidur, jangan sampai terganggu tidurnya oleh terompak kita. Itu luar biasa. Ini bukti bahwa orang mati itu hidup. Betul. Jadi jangan pernah orang Islam menganggap itu orang mati, tidak. Makanya Allah menegaskan di surat Al-Jumu'ah ayat 8. Allah mengatakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, innal mauta, sungguhnya kematian itu semua pasti akan mulakikum, mengejarmu, menjumpai, bahkan mencarimu. Betul. Jadi dimanapun kita ngumpet, kematian akan menjemputmu. Disebut di ayat lain, ainama yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan mengejarmu, sekalipun kamu berada di bunker yang sangat kuat, tetap mati. Kita tidak mungkin menghindari daripada mati. Tidak akan mungkin, karena itu pasti. Nah, ini memang kita beralasan untuk memilih Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ini. Nah, ahlan wa sahlan. Ustadz Satiri ini sudah bekerja di sini 30 tahun. 1 tahun. 31 tahun. Nah, 89 masuk. Dan beliau juga bertugas di salah satu bidangnya, yaitu Bintal Roh. Bintal Roh di situ. Salah satunya adalah memandikan jenazah, memandikan, mengkafankan, mentalkinkan juga. Kita bahkan ikut menguburkan juga. Komplit semuanya. Nah, kita ingin mendengarkan tentu saja pelajaran-pelajaran yang harus kita petik hikmahnya, bahwa kita nanti akan mati seperti apa. Nah, ini Ustadz tentu saja 30 tahun banyak menemui kejadian-kejadian yang aneh ya. Bahkan yang orang sebagian, wah, kejadian yang mengerikan begitu. Mungkin bisa ceritakan yang paling berkesan dalam perjalanan 31 tahun ini, Ustadz. Ada satu yang berkesan ya di tahun 2010. Saya masih ingat ini yang bagusnya ini. Jadi ada pasien tiba-tiba dibawa ke UGD, belum pernah pindah ya, UGD masih di depan sana. Tadi antum lewat itu, tiba-tiba saya ditelepon tuh, saya pas dinas malam, itu jam 2, saya datang tugas, karena tugas saya ditelepon harus datang, karena kan pelayanan. Ketika sampai di UGD, ini belum meninggal nih, masih kritis, tapi alangkah terkejutnya, saya masih ingat namanya ya, almarhum Bapak Haji Yusuf. Masya Allah. Kami pesan gini, Ustadz, tolong suruh keluar semua orang. Tolong suruh keluar. Kenapa Pak? Tolong Ustadz wuduin saya. Saya nggak bisa wudu. Oh ya udah, baik. Akhirnya saya wudukan.
dengan air baskom itu. Setelah wudhu, Ustadz tolong keluar sebentar, nanti masuk lagi. Dia sholat. Bapak mau ngapain? Saya mau sholat. Setelah sholat beberapa menit saya masuk, meninggal dia. Allahu Akbar. Itu luar biasa ya. Ini yang berkesan. Iya. Nah, ada lagi nih. Iya. Kan macam-macam orang meninggal. Nah, ada lagi nih. Ada lagi pasien datang sudah dirawat di ruangan kelas utama. Otomatis kan kamarnya penuh AC, dingin. Nah, ditelepon. Sama. Saya juga dinas malam. Itu jam 3 pagi. Telepon datang saya. Setelah saya berkunjung, si pasien dalam kondisi berteriak-teriak. Apa teriakannya? Panas. Padahal ber-AC. Panas. Dokter panas. Udah. Setelah itu dokter bilang, Ustadz tolong didoakan. Saya doakan nggak bisa. Apa kata si pasien? Sakit di sini Ustadz, saya pegang. Sakit lagi Ustadz di belakang, saya pegang. Sampai terus akhirnya dibuka baju. Saya pengen buka baju Ustadz. Ya udah buka aja deh. Kenapa Pak? Panas. Nah, buka baju. Setelah dibuka, kemudian dia buka celana. Setelah buka celana, tinggal celana dalamnya. Astagfirullahaladzim. Dia guling-guling di ubin kamar itu. Kamarnya masih ada itu. Belum dibongkar kebetulan itu. Guling-guling. Saya tanya, kenapa Pak? Panas Ustaz, panas. Nggak lama nggak ada suaranya. Setelah itu, saya masuk ke ruangan perawatan karena minta status kan data si pasien ini kenapa. Meninggal. Dalam kondisi terhina. Dalam kondisi tidak berpakaian, guling-guling di ubin, padahal ada kasur. Allahu Akbar. Singkat cerita, saya tanya dong istrinya dong, amalan apa kan gitu. Ini rahasia sebetulnya. Akhirnya saya ngomong sama istri, Bu, maaf, ini Bapak selama hidup apa yang dilakukan? Dia cerita, Pak Ustadz, maaf ini pekerjaan. Pak Ustadz, suami saya itu pelayaran. Jarang ketemu saya, maaf Pak Ustadz, sejak nikah sampai sekarang nggak pernah sholat. Astagfirullahaladzim. Jadi inilah orang mati akibat nggak sholat. Jadi dulu kepanasan badan. Itu saksinya saya. Akhirnya kasih Allah, segimana saya tawarkan. Kita kan sebagai pelayan harus menawarkan. Bu, di sini ada paket memandikan, mengkafankan lengkap, sekaligus mengantar ke rumah dan ke kubur. Apa ibu siap? Siap Ustaz. Saya juga yang memandikan. Jadi saya nggak boleh buka aibnya. Yang saya buka hanya ini saja. Nah itulah kejadian dua. Yang satu mati husnul khotimah, yang kedua mati su'ul khotimah. Jangan sampai yang kedua ini. Apa rasanya? Tidak sholat. Masya Allah. Nah, bisa ditegaskan artinya memang ada yang mengatakan bahwa kematian seseorang itu sesuai tergantung dengan amalnya, kebiasaannya, begitu kebiasaannya. Oke. Karena mungkin dia merasa di luar sana selalu kepanasan. Nah ini meninggalnya begini, kepanasan. Beda yang tadi kan? Iya. Kalau yang pertama tadi itu kan mempersiapkan diri begitu ya Ustaz. Dia tahu bakal mau mati, minta diwudukan, kemudian dia sholat dulu. Masya Allah. Ini kan artinya mustahil orang mengatakan tidak pernah melihat orang yang akan mati begitu kan? Pasti dong. Semestinya dia mengambil pelajaran dari situ. Gitu. Tapi kenapa orang masih belum sadar juga, bahkan ketika sampai mengantar temannya ke depan makamnya begitu, tapi nggak sadar. Harusnya ngeliat ya kuburan sempit, betul Ustaz. Sendirian, berlobang, nggak ada teman, gelap kan, banyak binatang tanah. Betul. Nah ini penyakitnya di mana yang harus diperbaiki ini Ustaz? Makanya kan Allah berfirman lagi di surat Al-Anbiya ayat 35. Allah mengatakan wa nablukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami uji kamu dengan kematian, dengan keburukan dan kebaikan. Kesenangan, untuk apa? Untuk mengujimu supaya kamu ilaina turja'un, kembali kepadaku. Jadi orang dapat jabatan, jangan lupa diri. Betul. Itu dari Allah, kembali kepada Allah. Diturunkan jabatan pun itu jangan lupa diri, itu juga Allah hendaknya. Nah, makanya sebagai makhluk hidup kayak saya, ini kan perjalanan menuju kematian. Proses kan. Betul. Belum disebut mukmin kalau dia belum mati. Kan kita nggak tahu matinya kapan. Makanya orang yang mukmin itu pasti masuk surga. Kan belum tahu. Kapan kita bisa nebak? Ketika dia mati. Bisa jadi ada orang amalan ahli surga, ketika mati amalan neraka. Ada juga orang yang amalan ahli neraka maksiat, tapi ketika mati dia tobat, dia masuk surga. Nah, kita kan nggak tahu. Makanya kita, Mas Agung, saya juga lagi proses ini. Makanya di ayat banyak berharap la'allakum tattaqun kan gitu. Supaya kamu bertakwa. Apa ujiannya? Ya ibadah, sholat, ngaji, puasa dan sebagainya. Silaturahim termasuk. Makanya Pak Agung kesini termasuk jalan mudah menuju surga. Karena silaturahim kan. Maka itulah mati
jangan ditakutin sebetulnya. Orang beriman nggak perlu takut mati. Yang paling ditakutin adalah mati seperti apa itu yang sangat mengerikan, Ustaz. Diperlukan persiapannya, mati. Iya, itu yang paling penting. Kan Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Al-Baqarah kan itu. Ayat 98 kalau nggak salah. Berbekalah kalian menemui Allah, sebaik bekal adalah takwa. Bertakwalah kamu kepadaku, hai orang cerdas. Cuma orang cerdas tuh yang punya persiapan. Jadi kecerdasan dalam pandangan Allah adalah orang yang mempersiapkan mati. Begitu ya, Ustaz. Makanya kata Nabi zikrul maut kan. Betul. Akyasun nas zikrul maut. Iya. Sebaik-baik orang adalah ingat mati. Nah, kita tambahin lagi mengambil ibrah dari apa yang telah dilakukan oleh Ustaz. Tadi adalah pada saat menjelang mereka mati. Kemudian pada saat dimandikan hingga dikubur. Apakah ada kejadian-kejadian ujian-ujian yang lain begitu, Ustaz? Saya pernah nguburin orang di daerah Semper. Itu kuburannya basah dengan air. Padahal bukan sumber air. Dan airnya hitam, bau. Itu saya lihat bener. Dikasih pompa ya, jet, masih ada air. Begitu. Akhirnya istrinya bilang, Ustadz gimana nih? Ya udah siang nih Bu, sudah jam 1. Kalau makin siang takut hujan kan? Udah pendam saja nih, pendam. Akhirnya kain kapan. Dalam kondisi air banyak hitam, jadi walaupun dia kain kapan putih berubah jadi coklat, bau itu kita nggak tahu. Itu amal dia kan. Akhirnya kita semua melihat nggak tega, jenazah kok masuk kubur sementara air keluar terus. Astagfirullahaladzim. Padahal maaf itu musim panas, musim kering, nggak ada hujan. Inilah. Nah, semua tergantung amal. Nah, yang terakhir nih, Gaya, ya, karena waktu kita sangat singkat sekali, Gaya memang sangat sibuk sekali. Apakah ketika orang mati dalam kondisi su'ul khotimah tadi, itu merupakan pertanda dia nanti di akhirat seperti itu? Atau ada pengampunan dari Allah? Ya, kalau dia tobat sebelum sekarat, masih bisa diampun. Tapi kalau dia nggak sempat tobat, dia mungkin malu tobat, gengsi tobat, ya itu akibatnya. Maka nanti disisa sesuai dengan amal akhirnya. Kayak tadi kan kepanasan, bisa jadi tempatnya juga panas. Kalau yang pertama tadi kan dia sejuk, air wudhu, nanti dapat seperti itu. Nah, makanya kematian ini jangan dijadikan sebagai main-main, lelucon, tapi jadikanlah keseriusan. Setiap orang pasti mati. Makanya di rumah sakit ada kamar jenazah. Sebetulnya gampang ingat mati, main aja kamar jenazah. Betul. Oh iya, ternyata kita bakal mati, kita bakal sendiri, dimandikan di situ, dikafankan sendirian. Kenapa dimandikan? Karena kita nggak bisa mandi. Kenapa dikafankan? Karena kita nggak bisa kafan. Kenapa disolatkan? Sudah nggak ada solat lagi. Makanya mumpung segar solat. Sebelum disolatkan. Kan gitu kata Rasulullah, sallu, solatlah sebelum disolatkan. Baik. Itu Mas Agung. Terima kasih Ustadz Sadiri telah berbagi ilmu, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi Ustadz, bagi yang telah menyaksikan nasihat ini. Sekali lagi, kita tidak pernah tahu kapan kita mati, maka yang terbaik adalah melakukan yang terbaik di setiap saat untuk persiapan mati. Insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita. Tetaplah bersama kami, Ulama Bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.